Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya melanjutkan video saya sebelumnya tentang soal dan pembahasan SKB IPA PGSD Guru Kelas. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan turn on notifikasinya, jadi teman-teman bisa tahu video apa yang selanjutnya yang akan saya upload. Baik, langsung saja kita masuk pada soal yang ke-7. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar tersebut adalah A. Menopang berdirinya tubuh, B. Melekatnya otot tulang belakang, C. Melindungi organ tubuh yang penting, D. Tempat melekatnya otot tangan, E. Melindungi sumsum tulang belakang. Nah, jawaban yang benar yaitu C. Melindungi organ tubuh yang penting, karena nomor 2 ini yaitu tulang rusuk kita. Dan sedangkan nomor 1 dia yaitu tulang selangka, sedangkan nomor 3 yaitu tulang belakang, dan nomor 4 yaitu tulang gelang panggul. Oke, kita masuk pada nomor yang ke-8. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, E. Destilasi. Nah, jawaban yang benar adalah A. Filtrasi. Karena santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Nah, cara ini dimaksudkan dengan filtrasi atau penyaringan. Susah. Kita masuk pada soal yang ke-9. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut adalah A, B, C, dan D. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pernafasan perut. Mekanisme pernafasan perut terbagi atas dua, ada mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah inspirasi. Nah, inspirasi merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan yang di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Jadi jawaban yang benar adalah B. Otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara menurun dan udara luar masuk paru-paru. Kita masuk pada soal yang ke-10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik mengembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah yang ditanyakan di sini, yaitu kelebihan teknik perkembang tumbuhan secara generatif. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ada kelebihan dan kekurangannya.
Untuk kelebihannya yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Nah, di sini 1. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan relatif murah. 5. Kemudian umur tanaman akan lebih lama. 6. Kemudian dapat menghasilkan varietas-varietas baru yaitu dengan cara penyilangan. Dapat varietas baru memiliki ini 2. Jadi jawabannya benar adalah 1256. 1256 B. Jawabannya B. Kita masuk pada nomor yang ke-11. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada lukisan, jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan lensa yang untuk menolong cacat mata tersebut adalah A. Hipermetropi lensa cekung, B. Hipermetropi lensa cembung, C. Miopi lensa cekung, D. Miopi lensa cembung, E. Emetropi lensa cekung. Nah, jawaban yang benar yaitu C. Miopi menggunakan lensa cekung. Miopi ini yaitu rabun jauh, dan rabun jauh hanya bisa ditolong dengan lensa cekung. Lanjut, kita masuk pada soal yang ke-12. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhemburan ke segala arah. Nah, jawaban yang benar yaitu D. Air tumpah ke depan. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya tidak ditiadakan. Nah, oleh karena itu, mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air teh akan tumpah ke depan. Lanjut, kita masuk pada soal yang terakhir. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi lingkungan dan masyarakat adalah A. Penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Nah, di sini ditanyakan adalah konsep sains pada teknologi lingkungan dan masyarakat. Jawaban yang benar adalah C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Nah, keterkaitan antara konsep sains dan teknologi lingkungan dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menghubungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah C.